Selamat pagi buat kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena pagi ini kita bangun dalam keadaan sehat, badan kita terasa segar. Terima kasih ya Bapa untuk berkat kesehatan buat kami hari ini. Hari ini kita akan membaca kembali firman Tuhan dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Bapa untuk pagi ini. Engkau membangunkan kami dalam keadaan sehat dan tentunya kami menghirup udara yang segar. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu yang berkelimpahan kepada kami. Bapa, kami akan membaca firman-Mu. Ajari kami Bapa, taruhlah apa yang ingin Engkau taruh ke dalam hati kami masing-masing, supaya kami mengerti firman-Mu, supaya kami melakukan firman-Mu, supaya kami menyenangkan hati-Mu. Segala dosa dan pelanggaran kami hapuskan ya Bapa, supaya kami layak Bapa dekat-dekat kehadiran-Mu yang suci. Sempurnakan doa kami Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Di hari ini kita akan melanjutkan firman Tuhan dan sedikit kita mengingat di video yang lalu tentang menasihati sesama saudara. Menceritakan di sini bahwasanya kalau kita mau menasihati saudara kita, itu diharuskan. Kalau ada orang yang melakukan dosa, kejahatan, itu kita harus memperingatinya. Tetapi di sini ada tekniknya, ada caranya, yaitu di bawah 4 mata. Artinya jangan sampai lebih dari 4 mata. Artinya dia 2 mata dan satu orang lagi 2 mata, jadi 4 mata. Nah, nasihati. Kalau dia bertobat, artinya kita sudah berhasil mengembalikan dia kepada yang benar. Tetapi kalau tidak, katanya, kita bawalah 2 orang. Jadi kan 2 orang kita bawa, kita nasihati dia, tetapi dia juga nggak mendengar, kemudian barulah kita ke jemaat. Nah, di jemaat ini nanti akan dinasihati lagi, tapi kalau dia tidak juga mengindahkan, tidak mendengar nasihat itu, jadi kata Tuhan, anggaplah dia seperti orang yang tidak percaya kepada Allah dan seperti orang pemungut cukai. Jadi, di sini dikatakan banyak juga bahwasanya kita menasehati, bukan memarahi, bukan menghakimi ya. Menasehati atau menghakimi itu sangat jauh berbeda ya. Jadi kalau menasehati dan menegur itu dalam kategori kita harus menyadarkan dia. Kalau menghakimi kita menjatuhkan vonis sama dia. Jadi sangat berbeda. Jadi di sini dikatakan juga hendaklah kita yang menasehatinya supaya dia sadar, bukan dia jadi tidak menyesali dosanya, bukan dia jadi marah, bukan dia jadi lari dari kebenaran itu. Banyak orang tadinya mau menasihati, ternyata jatuhnya jadi menghakimi. Nah, itu harus kita jaga di situ, jangan sampai itu terjadi. Kemudian untuk diri kita sendiri yang kita mau menasihati orang itu, kita pun harus jaga diri. Jangan nanti pandai-pandai kita menasihati orang, diri kita nggak pandai kita menasihatinya. Nah, itu paling sering terjadi. Jadi Tuhan Yesus juga mengatakan di sini ya, apabila 1-2 orang sepakat meminta sesuatu kepada Tuhan, itu akan terkabul. Jadi kalau ada 1-2 orang saja katanya, kalian meminta apa saja dengan iman ya, dengan iman, itu akan terkabul. Kemudian Tuhan juga menegaskan, ya, mengukuhkan, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi kalau ada 2-3 orang aja berkumpul di dalam namanya, Tuhan hadir di situ. Jadi nggak perlu mau ribuan orang, mau 100 orang, 2-3 orang aja udah cukup kok kata Tuhan. Ibaratnya ada, tapi bukan berarti jadi kita yang lainnya nggak usah. Artinya 2-3 orang di sini, di sana juga di sana gitu. Jadi nggak diharuskan harus 10 orang, nggak diharuskan 100 orang, 200 orang, 2-3 orang udah di dalam nama aku, katanya aku hadir di situ. Jadi di sini dikatakan lagi, siapapun kita di dalam keluarga. Aku ingat kalau setiap pagi itu bapakku sama mamaku selalu ajak renungan pagi ya, waktu masa-masa kecil dulu. Jadi itu diajarin. Jadi pagi-pagi sekali kita cari Tuhan. Pagi-pagi sekali. Kalau kita sudah kembali lagi aku bilang kita nggak ada yang sempurna ya. Tetapi setiap pagi kita belajar firman Tuhan. Setiap pagi, meskipun waktu kecil kita nggak ngerti sama sekali. Cuman ngerti ya cerita, oh enak ceritanya seru tentang Alkitab begini. Tetapi secara kalau untuk dilakukan, hari-hari sekarang ini, karena apa? Sudah dewasa, aku sudah ngerti, oh maksud Tuhan seperti ini. Jadi nggak
Kayak dulu kan cuman dengerin, oh kalau ini kayak gini, oh kalau itu kayak gini gitu. Tapi pengaplikasiannya sekarang ini ibaratnya orang tuaku, bapakku udah meninggal, mamaku di Indonesia, keluarga aku juga di Indonesia semua ya. Aku di sini cuman bersama dengan suamiku dan keluarganya ya di Belanda ini. Dan kita harus benar-benar menerapkan firman Tuhan itu. Kalau enggak ya kita di sini stres, kita bisa di sini juga kepahitan, kita bisa juga marah, dendam dan sebagainya. Jangankanlah ibaratnya kalau kita seorang diri di sini, ibaratnya kalau menghadapi sesuatu hal yang di luar dari kuat kita nggak bisa sanggup. Kadang-kadang kita juga kayak drop, kecewa ya. Tetapi seperti aku bilang lagi, mau kita menikah sama orang bule kek, mau kita menikah sama orang Indonesia kek, siapapun itu sama seperti kita manusia. Jadi bukan hanya ke suami, suami ke istri juga ya. Jadi pastinya kita akan selalu ada yang namanya perselisihan, pendapat yang berbeda dan lain-lain. Nggak semuanya mulus, tetapi kalau kita pegang firman Tuhan ya, ini menurut dari pengalamanku lagi, aku nggak tahu kalau kalian bagaimana menyelesaikan masalah, kalau misalnya lagi ada masalah di rumah tangga kalian dan sebagainya. Tetapi di sini aku menceritakan pengalamanku karena tanpa Tuhan, aku nggak ada apa-apanya. Tanpa Tuhan, aku nggak bisa selesaikan ini dan itu. Jadi semuanya itu berkat dari kasih karunia Tuhan. Kalau kalian di luar sana masih hopeless, sedih, kecewa, dan sebagainya ya, cari Tuhan. Berdoa padanya, minta kekuatan, minta akal budi kebijaksanaan, supaya Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudus menuntun kalian di sana, menjaga kalian sepanjang hari sampai kedatangannya yang kedua kali. Aku juga berdoa seperti itu di sini. Karena kalau kita di sini tidak fokus sama yang namanya Tuhan, kita kecewa. Jangan fokus sama suami kita, jangan fokus sama hal-hal dunia ini. Kalau kita hanya fokus mengandalkan dunia ini, kita akan binasa. Kita akan binasa. Jadi kita lanjutkan lagi di ayat ini ya, biar nggak panjang juga videonya. Ayatnya hari ini tidak di Alkitab yang lain, hanya ada di Matius ya. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, "Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah menghasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu.
Jadi di sini dikatakan, ya sudah sangat jelas ya, sebenarnya nggak perlu diterangkan, sudah jelas. Yang pasti di sini Tuhan mengatakan bahwasanya kerajaan sorga itu seumpama ada seorang tuan atau raja yang sedang lagi perhitungan dengan hamba-hambanya yang banyak utang, si A, si B contohnya. Jadi ada seorang bapak ini berutang dia 10.000 talenta. Jadi 10.000 talenta itu banyak. Dan pada saat itu dia berlutut dan dia memohon, Tuhan ampunilah aku akan membayar hutang-hutangku. Jadi raja ini bilang, ya udah kamu dan keluargamu, ya istri anak-anaknya, ya udah dijual aja untuk membayar hutangmu. Kemudian si hamba ini, ya atau orang ini berlutut dan memohon, ampunilah aku Tuhan, sabarlah dulu aku akan membayarnya. Kemudian raja ini ya atau tuan ini mengampuni karena dia melihat si orang ini berlutut sama dia. Jadi dia belas kasihannya keluar. Akhirnya lunaslah, dibuat lunas. Kemudian dia baru aja dilunaskan, dia ketemu sama ada temannya yang hanya katanya di sini hutangnya cuman 100 dinar. Dia bertemu dengan temannya yang berhutang kepadanya hanya 100 dinar saja. Itu perbedaannya jauh sekali lah. Kalau kalian lihat berapa 100 dinar di Google itu, kalian cari aja perbedaannya berapa. Yang pasti di sini dia menangkapnya, mencekek. Udah ditangkap dia, kawannya dicekek lagi. Dicekek gini, bayar utangmu katanya. Kemudian temannya itu bilang gini, sabarlah dulu. Sama seperti dia jawabannya. Dia berlutut, sabarlah dulu nanti aku akan bayar utangku. Tetapi malah dia bukannya keluar belas kasihannya, tetapi dia malah menjebloskannya temannya itu ke dalam penjara ya. Sampai akhirnya teman-teman yang lain bersedih, sampai dikabarkanlah ke tuan atau raja itu. Kemudian raja itu pun marahlah dia, dipanggil dia, katanya, aku aja memaafkan kamu yang sampai 10.000 talenta, kamu cuma 100 dinar. Kata Tuhan itu atau raja itu, dia udah nggak peduli lagi dia kan, kamu itu hamba yang jahat katanya, jahat kamu katanya. Kemudian setelah Tuhan itu marah dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan hutang-hutangnya. Jadi itulah namanya masa penghakiman ya atau kesudahan. Udah diserahkan lah sampai kau membayarnya. Di bawah lagi dikatakan, maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Jadi di sini firman Tuhan, kita nggak mengampuni aja, itu sudah sangat-sangat dosa. Seperti Tuhan akan melakukan itu juga. Apalagi di sini kita berduka cita ya, aku turut berduka cita atas korban ya, para korban yang meninggal di depan gereja katanya katedral di Makassar. Untuk teman-temanku yang aku cintai, mau kalian beragama apapun, cari Tuhan itu dengan segenap hatimu. Kalau hal-hal yang negatif, kalau hal-hal yang sampai membunuh orang, ya, bahkan di Alkitab ini dikatakan marah aja, kita marah sudah sama dengan membunuh. Apalagi kita sampai membunuh orang, membunuh diri kita sendiri. Pikirkan lagi, dan kalau sampai kita membenci orang itu, kita harus pertanyakan. Bukan hanya agama Kristen, bukan hanya agama Muslim, Hindu, Buddha, dan sebagainya. Kita ibaratnya ateis pun di sini, di Belanda ini ateis. Atau mereka nggak percaya siapa-siapa. Banyak di sini keluarga suamiku nggak percaya siapa-siapa, tetapi perbuatannya masih lebih baik lah. Masih menolong. Jadi jangan kita yang mengatakan kita bertuhan, tapi perbuatan kita melebihi si iblis itu sendiri. Melebihi bahkan kita sampai memusnahkan manusia. Ingat, manusia itu adalah segambar dengan Allah. Dan manusia itu adalah penting bagi dia. Seperti biji matanya, seperti bola matanya. Kalau nggak penting manusia itu, kita ini kalau nggak penting, nggak bakalan turun Tuhan ke dunia ini menyelamatkan kita. Sampai dia rela menjelma seperti manusia. Mengalami yang namanya penderitaan. Dia disiksa, habis-habisan dia disiksa. Bahkan nggak ada harganya dibuatnya. Karena apa? Untuk kita. Karena kita itu berharga sekali. Jadi kalau sampai ada orang yang sampai membunuh hanya dengan mengatakan dia mencintai agamanya dan sebagainya, coba direnungkan kembali, berdoa pada Tuhan ya. Apapun itu agama kalian, tanya dia, benar nggak ini yang kulakukan? Tanya dari hati kalian yang paling dalam. Pastinya Tuhan akan menuntun kalian. Tetapi kalau itu secara jujur kalian renungkan, itu adalah perbuatan yang tidak baik. Bahkan Tuhan sendiri pun
mengatakan marah aja, kita nggak memaafkan saudara-saudara kita nggak layak ke surga itu. Apalagi kita sampai menghilangkan nyawa orang. Jadi di sini biarlah ini menjadi perenungan buat kita. Kita saling berdoa, menguatkan, tidak menghakimi, kita menyampaikan bahwasanya perbuatan yang tidak baik kita tegur, tapi bukan menghakimi. Renungkan lagi apa yang telah kita lakukan untuk kita dapat ke surga itu. Apakah kita sudah benar lakukan? Kalau tidak benar, coba berdoa, minta sama Tuhan supaya ditunjukkan jalan yang benar itu. Supaya masing-masing kita dituntun sama Tuhan. Karena Tuhan itu nggak perlu diajari. Kalau kita mencari kebenaran itu akan datang sendiri. Lewat Tuhan mengirimkan Roh Kudus-Nya, membimbing kita, supaya kita tetap berada di jalan yang benar. Inilah doa dan harapan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu pada pagi ini ya Bapa. Kami membaca firman-Mu bagaimana kami harus memaafkan saudara-saudara kami. Bapa, segala dosa yang berat Engkau telah memaafkan kepada kami. Begitu juga kami harus memaafkan juga orang yang bersalah kepada kami. Maafkan atas segala Bapa kelemahan dan kekurangan kami. Ajar-ajari kami Bapa supaya kami bisa melakukan semua firman-Mu, turut kehendak-Mu, menyenangkan hati-Mu. Bapa, biarlah Engkau juga memberkati Bapa untuk para korban, keluarga korban yang terjadi pemboman di depan gereja Katedral di Makassar. Kiranya Engkau memberkati keluarga mereka Bapa. Bagi korban yang telah berpulang, biarlah mereka Bapa Engkau yang menempatkan sesuai dengan apa yang Engkau inginkan. Dan bagi keluarganya Engkau berikan penghiburan, sukacita Bapa. Berkati para orang-orang ya Tuhan yang terlibat di dalam hal itu. Biarlah Engkau membukakan hatinya, Engkau memberkati mereka, Engkau mengasihani mereka, supaya mereka berubah ya Tuhan, supaya mereka mengenal terang-Mu itu, supaya mereka tidak melakukan hal-hal itu lagi di hari kemudian. Sampai kedatangan-Mu yang kedua kali Bapa. Berkati Indonesia Bapa, negaraku, berkati orang-orangnya di sana. Jaga hati mereka Bapa supaya menjaga negaranya juga. Berkati semua orang-orang ya Tuhan yang ada di Indonesia supaya mereka saling bahu-membahu. Apalagi di masa pandemi ini ya Tuhan. Kiranya jangan ada lagi kerusuhan, jangan ada lagi pemboman, jangan ada lagi kebencian dan sebagainya. Kiranya orang-orang Indonesia diberkati ya Tuhan. Mengalami perubahan, Engkau jamah ya Tuhan. Supaya Indonesia semakin diberkati, semakin menjadi negara yang maju, negara yang diberkati oleh-Mu. Bapa di sorga, terima kasih. Terima kasih Bapa atas segala apapun yang Engkau berikan kepada kehidupan kami. Sempurnakan doa kami Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan di sini aku ingatkan lagi, buka Alkitab-Mu, berdoa pada Tuhan, renungkan firman siang dan malam. Itulah yang membuat kita mawas diri kita terhadap hal-hal si jahat. Supaya kita selalu berada di koridor yang tepat, yang benar, dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.